Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang musik, sound effect media audio, desain media audio, dan juga teknik media audio. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video ini sampai habis. Musik. Nah, musik merupakan bagian dan cabang dari sebuah kesenian yang di dalamnya terdapat unsur-unsur melodi, ritme, harmoni, serta irama, yang mana musik ini menghasilkan bunyi-bunyian yang sesuai dengan unsur-unsur tadi, sehingga suara ataupun nada yang dihasilkan dapat terdengar nyaman dan dapat dinikmati oleh para pendengarnya. Nah, musik ini menjadi media untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dari pencipta musik itu untuk meluapkan emosi yang berada pada jiwanya. Nah, selain dapat mengelola emosi, ternyata musik ini juga dapat membantu memberikan kecerdasan pada anak. Nah, karena akan menyeimbangkan proses berpikir antara otak kanan dan otak kiri. Nah, dengan memasukkan musik ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sebagaimana yang sebelumnya telah dinyatakan bahwa ada beberapa manfaat dari musik, yaitu sebagai penangkal rasa bosan. Nah, maka guru dapat mencoba untuk mengajak anak-anak untuk bernyanyi dan mendengarkan musik untuk menarik perhatian peserta didik. B. Sound effect atau efek suara. Nah, efek suara merupakan unsur audio yang berfungsi memberi informasi atau kesan kepada pemirsa tentang suasana, tempat, dan waktu berlangsungnya suatu adegan atau peristiwa. Nah, misalnya efek suara jangkrik. Nah, dapat memberikan kesan bahwa suatu adegan berlangsung pada malam hari. Nah, efek suara biasanya digunakan dalam program audio yang berbentuk drama. Fungsi efek suara atau sound effect adalah sebagai bahan untuk mempercantik penampilan multimedia itu sendiri. Nah, misalnya unsur musik dan efek-efek lainnya untuk memperkuat pesan atau gagasan. Nah, efek suara sangat penting dalam produksi media karena berdampak signifikan terhadap keterlibatan pendengar. Mereka membantu menciptakan rasa realisme, menarik perhatian, dan juga dapat membangkitkan emosi mereka. C. Desain media audio. Nah, desain media audio adalah proses menciptakan media audio yang efektif dan menarik. Media audio dapat berupa rekaman suara, musik, atau kombinasi dari keduanya. Nah, dalam menggunakan media audio harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik dan materi yang akan disampaikan. Nah, desain media audio dapat merangsang ketertarikan peserta didik dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Desain media audio disebut sebagai media yang mengandung pesan dalam bentuk audiktif atau pita suara, perhatian, perasaan yang dapat merangsang pikiran dan kemauan siswa sehingga dapat terjadi proses belajar mengajar. Media audio ini dapat disebut juga alat media yang berisi pesan yang dapat diterima melalui indera pendengar saja. Ada beberapa proses atau langkah dalam desain media audio ini sendiri. Nah, yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah, langkah yang pertama adalah memahami kebutuhan pengguna media. Ini dilakukan dengan melakukan penelitian untuk memahami tujuan media, sasaran, dan konten yang diinginkan. Yang kedua, pengembangan konsep. Nah, setelah kebutuhan tadi dianalisis, kemudian itu mengembangkan konsep media. Nah, konsep ini mencakup ide-ide untuk konten, format, dan produksi media. Yang ketiga, mengembangkan prototipe. Nah, setelah konsep dikembangkan, selanjutnya itu adalah mengembangkan prototipe media. Nah, prototipe ini akan memungkinkan pengembangan untuk menguji konsep dan membuat perubahan sebelum produksi media final atau selesai. Yang keempat, pengujian. Nah, setelah prototipe dikembangkan, selanjutnya itu menguji dengan pengguna. Nah,
Pengujian ini akan membantu pengembangan untuk memastikan bahwa media memenuhi kebutuhan pengguna ataupun peserta didik. Yang kelima, produksi. Nah, setelah media diuji dan disempurnakan, langkah selanjutnya adalah memproduksi media final. Nah, desain media audio yang efektif harus memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan media itu sendiri. Nah, media harus dibuat dengan menarik dan mudah digunakan. Nah, selain itu, media juga harus diproduksi dengan kualitas yang baik. D. Teknik produksi media audio. Prosedur produksi media audio ada 3. Yang pertama itu praproduksi. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan pada kegiatan praproduksi ini yaitu telaah kurikulum. Nah, dalam mengembangkan media untuk menunjang suatu proses pembelajaran harus mengacu pada kurikulum yang ada. Nah, kurikulum ini kemudian dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan kepada siswa melalui media audio. Nah, sehingga pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Setelah menelaah kurikulum, kemudian menulis naskah. Nah, naskah ini ditulis kepada orang yang dianggap mampu untuk menulis naskah media audio. Nah, naskah yang ditulis kemudian dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Nah, ahli materi akan mengkaji kebenaran, kecukupan, dan ketepatan pemilihan aplikasi. Nah, sedangkan ahli media ini akan mengkaji kemenarikan penyampaian materi tersebut apakah sesuai dengan karakteristik media audio itu sendiri. Yang kedua itu produksi. Ada beberapa tahapan dalam produksi ini. Yang pertama adalah tim produksi. Nah, produksi media audio ini merupakan kerjasama dari sekelompok orang yang memiliki keahlian atau keterampilan yang berbeda, sehingga perlu adanya koordinasi antar anggota tim untuk mewujudkan media audio yang baik, menarik, dan komunikatif. Ada beberapa anggota tim yang dimaksud itu yaitu sutradara yang merupakan orang yang bertanggung jawab atas semua aspek manajemen dan artistik dari sebuah produksi. Kemudian operator yang mempersiapkan peralatan rekam dan bertanggung jawab atas hasil perekaman. Kemudian teknisi. Nah, teknisi ini mengontrol dan memastikan semua peralatan dalam keadaan siap pakai. Selanjutnya penata musik. Penata musik yang mempersiapkan musik dan sound effect yang sesuai dengan naskah. Selanjutnya editor. Nah, editor ini melakukan koreksi terhadap hasil rekaman dan melakukan dialog drama dengan musik dan sound effect yang diperlukan sesuai naskah. Tahap selanjutnya itu adalah rembuk naskah. Nah, setelah sutradara menerima dan mempelajari naskah, kemudian dilakukan rembuk naskah untuk menyampaikan persepsi terhadap naskah tersebut. Nah, sehingga dalam produksi tidak terjadi kesalahan yang fatal. Kemudian tahap selanjutnya itu pemilihan pemain atau casting. Nah, setelah rembuk naskah dilakukan, selanjutnya itu pemilihan pemain. Nah, pemilihan di sini adalah orang yang akan memerankan tokoh dalam naskah. Nah, pemilihan pemain yang baik sesuai dengan karakter tokoh yang dituntut dalam naskah akan membuat media audio menjadi bagus dan menarik. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu latihan kering. Nah, latihan kering ini maksudnya para pemain diberi kesempatan untuk mempelajari naskah dan berlatih sebelum melakukan rekaman agar mereka benar-benar paham akan isi pesan, alur cerita, dan peran masing-masing dalam naskah tersebut. Tahap selanjutnya itu adalah rekaman atau recording. Nah, rekaman adalah proses mengambil suara dari masing-masing pemain. Nah, sutradara adalah pengendali sepenuhnya jalannya rekaman ini. Nah, sutradara bertanggung jawab atas kualitas hasil rekaman. Tahap selanjutnya itu editing dan mixing. Nah, editing artinya di sini membuang atau memotong kata-kata yang salah yang dianggap tidak perlu atau juga menambahkan efek. Sedangkan mixing artinya mencampur atau menambahkan musik, background, dan sound effect sehingga media audio ini terkesan menarik. Tahap selanjutnya itu preview. Nah, preview adalah kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Nah, preview ini dilakukan oleh tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara sebagai penanggung jawab produksi.
Nah, evaluasi terhadap hasil produksi ini akan ditinjau dari segi media dan materi. Nah, tahap selanjutnya itu pembuatan master audio pembelajaran atau mastering. Nah, menyimpan atau merekam hasil produksi media pembelajaran ini di dalam kaset, CD, atau media penyimpanan lainnya. Nah, yang ketiga, pasca produksi. Nah, jika memproduksi sebuah rekaman suara memerlukan peralatan elektronik yang bisa mengubah suara menjadi gelombang elektronik untuk bisa disimpan dalam bentuk rekaman pita magnetik. Nah, jadi untuk desain media audio yang dapat digunakan dengan efisien dan efektif dalam proses pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru sebelumnya demi tersampaikannya ilmu pengetahuan untuk disampaikan oleh peserta didik. Nah, ada beberapa contoh media audio yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, rekaman suara. Nah, rekaman suara dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara lisan. Nah, rekaman suara ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi yang bersifat informatif seperti pembelajaran sejarah, geografi, dan sains. Nah, misalnya saja dalam guru dapat membuat rekaman suara untuk menyampaikan materi tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, rekaman suara ini berisi narasi tentang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, radio. Nah, radio ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara audiovisual. Nah, radio ini dapat digunakan dalam menyampaikan materi seperti berita, kuis, ataupun cerita. Misalnya, guru dapat menggunakan radio untuk menyampaikan materi tentang berita terkini. Nah, siswa dapat mendengarkannya berita tersebut melalui radio dan kemudian meminta siswa mendiskusikannya di dalam kelas. Yang ketiga adalah podcast. Nah, podcast adalah rekaman audio yang dapat diunduh dan didengarkan secara online. Nah, podcast ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi seperti dalam hal kuliah, seminar, ataupun pelatihan. Nah, misalnya saja, guru dapat membuat podcast untuk menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah. Nah, dalam podcast ini, guru dapat menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, jadi dalam proses pembelajaran, seorang pendidik harus mengetahui karakteristik dan gaya belajar peserta didiknya agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, salah satu media belajar yang bisa digunakan adalah musik. Nah, media musik ini sangat cocok untuk anak yang mempunyai gaya belajar auditori atau mendengarkan. Nah, musik ini dapat membantu anak yang mempunyai gaya belajar auditori untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, pemahaman kreativitasnya, dan juga keterampilan peserta didik itu sendiri. Nah, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan terkait musik, sound effect media audio, desain media audio, dan teknik produksi media audio yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.